Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga pada kali ini kita bisa diberi umur panjang yang insya Allah penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang dua hal yang menghapus amal ibadah. Setiap mukmin tentu menginginkan amal ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting, karena ketika kita setelah meninggal dunia maka akan terputuslah pahala. Ini di dalam hadis mengatakan, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amalu illa min thalathin shadaqatin jariyah al ilmu mantafa'u bi awwal dan salimun yad'ullah. Apabila manusia telah tiada maka terputuslah pahala kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Nah, syaratnya yang diterima amal ibadah itu adalah apabila hal tersebut kita melakukannya dengan ikhlas serta mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tanpa kita sadari bahwa amalan ibadah tersebut malah tidak dibalas oleh Allah berupa pahala, namun justru mendapatkannya keburukan. Karena apa? Mungkin mesti ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Mengapa seperti itu? Yang pertama adalah berbuat syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, dan juga syirik itu merupakan kezaliman yang besar, dan juga syirik itu merupakan suatu dosa yang besar. Dosa yang besar itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Dan ingatlah, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, dan sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Itu poin yang pertama, yaitu perbuatan syirik. Yang kedua adalah perbuatan riya. Riya ini tergolongkan sebagai syirik kecil, dan juga riya itu termasuk amalan agar dapat pujian, mendapat pujian dari orang lain. Misalkan contohnya saya punya HP Samsung A10s misalkan. Kemudian saya menampakkan kepada temannya supaya teman itu melihat kepada HP tersebut dan mendapat pujian. Wah, ini Amri punya HP ini. Nah, teman-teman juga pasti iri. Teman-teman juga pasti iri mengatakan, wah si Amri pamer ini orangnya. Nah, maka kalau ketika kita melakukan amal ibadah dengan baik tapi masih ada riya dan syiriknya,
maka amal ibadah tersebut akan dihapus oleh Allah dan akan lenyap dan juga akan hangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mengatakan, aku tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan amal, sebuah amal kemudian menyekutukan Allah di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.